Janani wa amalun bil arkan. Iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan dalam hati dan melakukan rukun-rukun yang diwajibkan dalam agama. Namun asli iman itu adanya di hati. Al-iman hahuna, at-taqwa hahuna. Ya. Adapun lisan diperlukan untuk mengetahui isi hatinya. Karena lisan adalah dalil atau petunjuk isi hati seseorang. Ada pepatah Arab mengatakan, Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya ucapan seseorang itu ada di dalam hatinya. Kemudian diciptakan lisan untuk memberikan petunjuk kepada orang lain akan apa isi hatinya. Tapi bisa aja kan orang bohong ya. Lisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi hatinya yusaddiq, enggak percaya. Namun tidak boleh kita menghukumi orang kecuali dengan zahirnya. Karena yang tahu isi hati orang 100% itu hanya Allah. Enggak boleh ya. Gara-gara benci sama seseorang bilang sebenarnya dia Kristen, sebenarnya dia munafik, dia ada amrun qalbi, urusan hati yang tahu hanya Allah. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam pernah menegur salah satu sahabatnya, Sayyidina Usamah. Dia berduel dengan orang kafir. Orang kafir ini terpojok kemudian mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita ikutin logika kita, dia mengucapkan itu supaya aman, supaya selamat ya, nggak jadi dibunuh. Sahabat itu juga menggunakan logikanya, dipenggal kepalanya, meninggal orang itu. Kemudian cerita ini sampai kepada telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memarahi sahabat itu. Seraya Nabi mengatakan, asyhadu kita ala qalbi. Ya, apa engkau udah belah dadanya, tahu isi hatinya kalau dia cuma mencari keselamatan? Nah, sekarang ada orang-orang yang gampang banget ngafirin orang, ngecap fulan munafik. Apa kita derajat kita nih orang-orang sekarang nih merasa lebih tinggi derajatnya dari para sahabat Rasulullah? Apa dia sejajar sama Nabi Muhammad yang tahu mana munafik, mana kafir? Hati-hati ya, jangan asal ngomong munafik tuh, munafik. Ya, apa itu nifak? Nifak itu orang yang menampakkan keislamannya dan menyembunyikan kekafirannya. Itu munafik. Nama Nabi kasih tahu tanda-tandanya. Kalau ngomong suka bohong, kalau dikasih amanat ya, kalau janji ingkari. Ya, ada tanda-tanda munafik bukan kita untuk ngecap fulan begitu tuh, dia begitu tuh, enggak. Nabi mengajarkan kita tanda-tanda nifak untuk diri kita masing-masing. Tanya diri kita ada nggak tuh sifat itu? Kalau ada pada orang lain maka kita hindari, bukan kita nilai dia di muka umum bahwa dia munafik. Nama, jangan punya teman bisnis, punya teman, alhasil ya banyak relasi kita. Kemudian apa? Ada salah satunya nih, mencurigakan, tinggalin. Bukan berarti kita bilang, gue nggak demen sama dia tuh, munafik tuh. Ya, Nama nggak boleh kita mengecap orang
mengenai hatinya, karena yang tahu hati itu Allah. Kalau misalnya orang yang nampakin kebaikannya tapi dia bermaksiat di belakang, itu bukan munafik, ya. Ini dia namanya mending daripada orang yang menampakkan kemaksiatannya di muka umum. Kadang-kadang orang kita ini nggak ngerti apa itu makna nifak atau apa itu nama fisik, makna fisik. Nifak itu berkaitan hanya Islam dan kafir, ya. Menampakkan keislaman, menyembunyikan, itu munafik, nifak. Geser. Ada lagi fasik. Fasik itu orang yang menampakkan kemaksiatan, itu fasik. Kita semua manusia pasti punya dosa, punya kekurangan, betul. Tapi mana lebih mending, yang menampakkan kemaksiatannya atau yang menyembunyikan? Karena yang menyembunyikan ini ditutupin sama Allah, ya. Kalau dia pengen istighfar gampang. Tapi kalau yang nampak, nah ini namanya fasik. Orang yang menampakkan kemaksiatan disebutnya fasik. Jelas? Nah, kalau orang banyak yang lihat kemaksiatannya, maka taubatnya susah karena saksinya udah ya. Hati-hati. Kalau saksi banyak kan udah repot itu. Tapi orang beriman di luar baik, di dalam andai kata harus maksiat, ya, terbelenggu dengan sebuah keadaan, maka tutupi, jangan sehingga kita tidak tergolong dari orang-orang fasik. Jelas? Nah, mulai sekarang udah deh, ya jangan bilang itu mau munafik tuh, ya. Apalagi gara-gara pilpres, ya, gak ada untungnya. Nama, bilang kata siapa gak ada untungnya, bla bla bla. Kita ngomong gak ada untung secara personal. Di sini ada yang dukung A, ada yang dukung B, ada yang dukung C. Dapat apa dari mereka? Secara personal, keuntungan untuk Anda apa? Apa yang kita dapat? Makanya kalau membela boleh-boleh saja, jangan berlebihan, jangan sampai ngejek sana, jangan sampai mentuhankan ini, jangan sampai berantem berkelahi sana sini, mau ngapain? Ya, kita silakan mau milih siapa itu boleh, tapi jangan mencaci. Apalagi sampai bilang munafik, apalagi sampai bilang kafir, jahil. Orang-orang seperti itu bodoh. Hanya kita juga milih presiden, itu milih presiden bukan buat saya atau buat rakyat Indonesia. Ini pemilihan presiden buat diri kita masing-masing apa buat rakyat, seluruh rakyat Indonesia? Maka pilihlah presiden yang paling dekat kemanfaatannya untuk masyarakat Indonesia. Bukan yang kita suka, bukan. Ya, karena bukan presiden buat saya, bukan buat presiden buat Anda, bukan. Untuk seluruh rakyat Indonesia. Ada orang kan fanatik, gua mau ini. Apa ini? Ini kita milih untuk 5 tahun ke depan loh. Nama? Milih untuk siapa? Untuk rakyat Indonesia. Jangan selera saya, bukan. Tapi lihat selera rakyat, selera yang manfaat untuk rakyat yang mana. Walaupun saya nggak senang, tapi kalau dia yang paling pantas, dia yang paling bisa menjaga negeri ini, pilih. Itu apa? Orang cerdas. Tapi kalau orang bego, fanatik. Wah, apa kayak tetap dia aja. Maka kita jadi orang yang cerdas, ya. Jangan milih atas nama kita, tapi atas nama rakyat. Insya Allah siapapun presidennya kita tetap Islam kan?
tetap bersaudara kan? Walaupun beda pilihan, ya tetap bersaudara. Jangan mau diadu domba dengan pencoblosan, akhirnya kalimat yang menyatukan kita yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah robek. Ya. Biar kata yang jadi presiden iblis, sabodo, yang penting Islam kita tetap bersatu, bersaudara. Ya. Makanya jangan bawa-bawa hal-hal yang membuat kita saling membenci satu dengan yang pikirin sebelum kita ngomong, tuh pikirin apa untungnya buat saya ya bela-belain dia begini banget. Untungnya apa? Dia nggak pernah nanya kamu apa kabar. Karena pengen ngopi di rumah ente kali. Ada pernah begitu? Belum. Gak bakal ada. TV terhilang. Tapi kita berantem sama siapa? Sama orang yang suka kita ngobrol sama dia, ya. Yang suka nganterin kita, lu mau kemana? Gue bonceng sini. Kita berantem sama dia gara-gara dia berlebih. Silahkan mendukung, silahkan membela tanpa membenci, tanpa mencaci, dan tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa dan agama kita. Baik. Wal imanu qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan. Enggak cukup cuman iman, cuman syahadatain tapi enggak mau sholat, tapi enggak mau puasa Ramadan. Menurut pandangan sebagian ulama, orang yang kagak sholat, yang kagak puasa berarti imannya melemah. Wa dalilul amal aktsaru min an yuhsa, dan dalil untuk kita beramal banyak banget, susah kalau mau dihitung. Andai kata in kana al-'abdu yablughul jannata bi fadlillahi ta'ala wa karamihi, lakin ba'da an yasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi lianna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Dan andai kata seorang hamba sampai ke surga dengan anugerah Allah dan kedermawanannya. Ya kan kita tahu ya, semua orang masuk surga, nggak ada yang masuk surga kata Nabi kecuali dengan rahmat Allah. Ya. Terus ngapain kita sholat? Ngapain kita ibadah? Kan masuk surga pakai rahmat Allah, bukan pakai sholat sama puasa. Ya. Ketahuilah, tangga atau alat untuk meraih rahmah adalah ibadah. Tanpa ibadah kita tidak akan meraih rahmah, tidak akan mendapat rahmat dari. Tapi juga bukan dengan ibadah kita masuk surga. Makanya jangan sombong dengan ibadah kita. Jangan bersandar kepada amal soleh kita. Jangan. Amal soleh hanya cuma apa? Kalau misalnya rahmat itu di seberang kali, umpamanya getek. Ya, mau tinggal digetek mulu gitu. Apa mau nyampe? Itu sekedar alat. Nggak usah dibangga-banggakan, nggak usah diingat-ingat. Kita nyumbang sekali aja buat masjid. Dulu gue nyumbang. Dulu? Hah? Anjir. Makanya amal alat untuk meraih rahmat. Itu pun amalnya harus ikhlas karena Allah semata, baru bisa dapat rahmat. Makanya jangan bersandar dengan amal kita.
bersandar dengan amalnya, ya. Makanya baca ini langsung, ya, Jos. bersandar dengan amalnya. Nah, karena orang yang bersandar dengan amalnya akan merugi. Makanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani beliau mengatakan bikala nasr wala budda minka. Ngajak bicara amal soleh. Amal soleh kata Syekh Abdul Qadir. Denganmu aku enggak sampai kepada Allah. Denganmu aku enggak sampai kepada Allah. Maksudnya apa? Bersandar dengan amal soleh enggak bakal menyampaikan kita kepada Allah. Tapi beliau mengatakan wala budda minka, tapi harus dengan, harus melalui. Jadi amal ini angkat tangga untuk kita sampai kepada Allah. Bukan harus apa? Bersandar kepada amal. Aku udah bangun malam tadi, aku udah sholat subuh tadi, aku udah infak tadi, udah. Kita bersandar dengan amal sehingga tidak bertambah amaliyah di rasa cukup. Paham ya? La ilaha illallah. Makanya beliau mengatakan di sini, jika seorang hamba bisa sampai surga dengan anugerah Allah dan kasih sayangnya dan kedermawanannya, akan tetapi setelah dia mempersiapkan diri untuk taat dan ibadah kepada Allah, karena rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang baik. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat dekatnya sama orang baik. Kalau orang juga ada amal solehnya, rahmat ya. Biar kata namanya rahmat. Ya. Nah, jadi tetap aja harus jadi orang soleh. Andai kata dia yang berkata, iman bisa kita sampai, ya belum mujarradil iman, kita bisa sampai ke surga dengan iman saja. Ya. Karena orang yang mati dalam keadaan iman kepada Allah akan dimaafkan dosanya oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Betul? Di dalam hadis kata Imam Ghazali, betul. Tapi kapan kamu akan sampai kepada Allah dengan iman seperti itu tanpa amal? Sampai kapan kamu akan sampai? Karena ada bukit yang tinggi, ada bukit-bukit yang tinggi untuk sampai kepada Allah. Dan berapa banyak bukit yang tinggi yang bisa dia lalui hanya sekedar mengandalkan saya beriman kepada Allah, tapi mabuk, tapi enggak sholat, tapi nyolong. Ya, Muslim apa bukan? Muslim. Ada iman gak di hatinya? Kalau setiap Muslim pasti punya iman. Apakah orang seperti ini akan sampai kepada Allah? Sulit, kecuali memang dapat hidayah langsung dari Allah. Bisa. Makanya kita hal-hal semua kata-kata seperti ini untuk apa? Untuk kita enggak suudzon dengan orang yang tukang maksiat, karena kita enggak tahu akhir hayatnya gimana. Jangan kucilin dia. Kita boleh benci kemaksiatannya, tapi jangan benci orangnya. Ya, kita nggak tahu. Jangan-jangan akhir hayatnya baik. Kayak ada dulu namanya Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad ini ahli sufi, imam di antara pemimpin-pemimpin ahli sufi, orang-orang sufi. Beliau ini dulunya perompak. Perompak. Tukang menjarah barang orang yang bepergian, jaga tengah jalan, disikat barang. Sekali waktu saking orang itu tahu kekejaman Fudail bin Iyad, kalau pengen bepergian, yang dia tanya di mana posisi Fudail. Adanya di timur, di laut barat. Gak mau berpapasan dengan Fudail, sehingga Fudail bingung nih, kok nggak ada yang lewat nih.
Akhirnya dia terpaksa masuk kampung pengen ngerampok, udah dari perompak jadi perampok. Masuk rumah orang, begitu dia apa? Dia masuk ke rumah orang, ternyata orang yang di dalam rumah lagi baca Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Bukankah sudah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya ingat kepada Allah. Lalu tegur Fudail, langsung teriak, sekarang ya Allah, sekarang ya Allah, pingsan. Bangun orang kampung senang banget Fudail bin Iyad tahu. Setelah bangun Fudail berdiri dan meminta maaf kepada seluruh orang kampungnya karena dia suka membegal, yang mau diganti saya akan ganti. Pokoknya apa? Semuanya memaafkan Fudail bin Iyad dan menjadi orang soleh. Itu hidayah. Jarang kan yang kayak gitu dapat hidayah. Umumnya harus mengejar, harus mencari sebab. Terus secara umum, ya ada yang kagetan kayak gitu. Tapi ini jangan. Kita jangan bersandar penting iman semua. Apa kata Imam Ghazali? Awal di antara bukit-bukit yang ada yang harus kita lalui untuk sampai kepada Allah, maka diistilahin bukit karena terjal ya. Bangun malam tiap hari susah. Baca rotib tiap hari susah. Punya zikir ini susah. Makanya apa? Dianggapnya agabat, bukit demi untuk sampai kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'zamatu fi'ulah. Dan pertama, bukit pertama yang kita harus lewatin adalah bukit iman. Benar gak iman kita? Kita percaya nih, ya. Kita kan percaya sama, anggaplah sekarang lagi zaman pemilu nih ya. Ada orang percaya sama paslon 1 atau 2 atau 3. Yang percaya itu kalau paslonnya ngomong A, percaya nggak? Percaya itu artinya apa? Iman. Paslon yang lainnya mengatakan nggak kayak begitu. Apa kira-kira yang paslon 2 bilang? Paslon 3, paslon 1, yang lainnya mengatakan itu nggak betul. Apa kata mereka? Penyebar hoax. Nah, jangan dipercaya tuh bohong. Kenapa? Karena dia beriman dengan salah satu paslon. Itu apa? Agabatul iman. Kita beriman sama siapa? Oh, tapi percaya sama setan. Setan bilang jangan sholat subuh. Bangun deh melek azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan bang, tidur aja 10 menit doang kan baru bangun. Iya deh. Hah? Mendingan orang yang berpolitik sama kita berarti ya. Percaya sama saya? Tanya imannya sama Allah. Kok percaya sama setan? Harusnya bilang sama setan, hoax loh. Nah, ya. 10 menit yang ada kebablas. Bisa lawan setan? Harus bisa. Jangan apa? Jangan. Insya Allahnya bersandar. Salah. Insya Allah boleh tabarruk. Ya, lawan. Imannya sama dokter lebih gede daripada iman sama Allah. Ya. Aku bilang, Bapak nggak boleh makan gula lagi ya. Ya. Bininya diomelin, jangan pakai gula. Imannya sama dok. Itu kan iman namanya, kepercayaan. Sholat zuhur, ayo sholat zuhur. Dulu. Iman sama Allah. Berarti imannya belum baik, benar kan? Makanya itu agabatul iman kita lewati. Kalau orang udah bisa melewati agabatul iman, dia akan menjalankan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah,
dan dia akan tekun dalam ibadah kepada Allah. Nah, nanti dari situ baru naik terus. Kalau sekedar pengakuan iman mah gampang. Nah, ya pengakuan cinta gampang nggak? Gampang banget. Oh, bininya bisa kok, saya cinta kamu, tapi kawin lagi. Ya. Benar, ada cinta tapi enggak utuh. Ya. Hakika kita apa? Cinta sama Allah, iman kepada Allah, tapi iman katakan. Berarti kita harus waspada sama diri sendiri. Ini malah ngecap orang munafik. Diri kita begitu. Ya. Bilangnya iman sama Allah tapi sholat malas. Ya. Bilangnya iman sama Allah puasa Ramadan nyari warteg. Ya. Berarti yang munafik dia apa kita? Hah? Makanya kita jangan gampang nuduh orang tapi lupa sama diri. Ya. Baik. Insya Allah kita dijadikan orang yang beriman, ya, Muslim yang dengan keseluruhan kita, insya Allah. Nah, yang penting kita usaha pelan-pelan. Wa annahu al-islam min sirbil iman. Ini lebih ngeri. Kata Ghazali, kalau orang yang cuma dengan iman ini tanpa amal, emang yakin imannya akan selamat sampai akhir hayatnya? Masalahnya jadi rumah. Setan tinggal bohongin. Ngapain pakai sholat? Di rumah model kayak lu gak bakal diampunin sama Allah. Putus asa. Putus asa. Mendingan lu ikut agama lain. Cuma tebus doang. Jadi lu gak dapat siksa kata setan. Dia dilupain sama setan itu. Kalau kita kafir itu lebih parah. Itu bisikan-bisikan setan. Nah, kalau waktunya panjang kita apa? Baca kitab Ihya Ulumuddin itu, semuanya dipretelin sama Ustaz. Setan paling gedek tuh kitab. Ya. Makanya kalau ada orang ngaku Ustaz gak demen sama kitab Ihya, ya mungkin saudaranya setan. Karena yang paling gak demen setan, semua yang dibongkar sama Imam Ustaz. Nah, setan ngomong begini, ntar nanti jawab begini. Semua dia aja. Jazakallah. Nah, ala kulli hal, ya, jadinya perhatikan, khawatir kita dicabut iman kita sama Allah. Ayo kayak pilpres aja nih ya. Tadinya pengen dukungin dapat kaos sama sembako. Pindah nggak? Bisa juga iman kepada Allah dijual belikan dengan harta, ya. Makanya jangan apa? Jangan tukar Allah dengan apapun. Walaupun dunia ini dipenuhi dengan emas berlian, jangan tukar. Ya, tetap jaga kuat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena gak ada yang selamat di akhirat kecuali orang Islam. Hanya orang kalau meninggal Islam aja udah untung banget. Ya, mati dalam keadaan Islam untung banget. Biar kata telat masuk surganya, ujungnya masuk surga. Nah, tapi surga kan beda-beda kelasnya ya. Yang belakangan ya kelas bawah itu. Nah, wa idza wasala hal yakunu khaiban mufliza. Kalau dia memang sampai meninggal dalam keadaan iman masuk surga, kira-kira dia orang yang rugi apa enggak? Rugi. Karena kelas bawah. Nah, ada voucher gratis nih. Ya, ada voucher gratis. Ini voucher hotel bintang 5
hotel bintang 4, hotel bintang 3, hotel melati. Disuruh masuk satu-satu ngambil kupon. Kira-kira yang masuk duluan ngambil kupon apa? Yang 5 yang belakangan dapat rugi kan? Ya. Makanya jangan mau masuk surga belakangan duluan. Biar dapatnya di atas Firdaus. Kejar Firdaus, jangan cuma minta ya Allah masukkan kami ke dalam surga, jangan. Masukkan kami ke dalam surga Firdaus. Nah, kalau minta sama Allah begitu. Jangan nanggung. Nah, minta yang tinggi. Giliran urusan dunianya di tinggi-tinggi, ya. Minta mobil Mercy, tingginya 2, teratur. Giliran minta akhirat, silakan. Kebalik ya. Dunia malu kita minta sama Allah. Ya, alhamdulillah sampai sekarang Al-Fakir gak pernah minta urusan dunia. Kalau misalnya ada keinginan, ya Allah, Engkau lebih tahu apa yang saya inginkan. Gak enak minta dunia sama Allah. Orang belum kita minta udah dikasih. Apa? Minta akhirat. Minta kebaikan jiwa kita, kebaikan diri kita. Doain anak-anak kita biar jadi orang saleh, biar jadi ulama yang mengamalkan ilmunya. Jangan jadi orang kaya. Susah. Surganya telat juga orang kaya. Iya. Karena banyak hisab. Jelas. Lalu Habib Ali pernah nanya, tahu nggak kenapa orang miskin masuk surga duluan 500 tahun sebelum orang kaya? Kenapa? Ada orang setengah-setengah gitu. Saya tahu Habib. Ya, kata Habib Ali. Habib Ali saya belum mau. Ya, apa jawabannya? Karena orang miskin suruh bebenah dulu, Beb, biar orang kaya masuk udah bersih. Hari enggak ya. Mereka masuk duluan karena hisabnya ringan, bukan karena bebenah surga sudah rapi. Berkata Imam Hasan Al-Basri, Allah berfirman kepada hamba-hambanya di yaumil qiyamah, masuklah wahai hamba-hambaku ke dalam surga dengan rahmatku. Masuknya dengan rahmat, wabtasimuha bi'amalikum, dan berbagilah sesuai amal kalian. Sesuai amal. Nah, kata makanya kita iman kita harus kita pertebal sama dan banyakin ibadah kepada tiga nih yang dilarang oleh syariat. Pokoknya yang dilarang oleh syariat, baik itu yang kita pakai dilarang sama syariat. Jangan pakai sesuatu kecuali kita pasti yang syariat membolehkan. Pakai pici boleh nggak? Lihat dulu syariat menganjurin apa enggak? Dianjurin. Kalau pakai pincinya separuh doang, itu istihza, ngejek namanya. Ya. Kalau pincinya banyak, sama juga. Apapun yang kita pakai. Ini kita lihat banyak nih ya, yang pakai gelang. Syariat nganjurin nggak pakai gelang? Anjurin, tapi buat perempuan, bukan buat anak. Anak lagi pada pakai gelang. Bahkan para habaib, para salaf, orang terdahulu nggak mau pakai jam tangan kayak gitu. Jam tangan. Kenapa? Takut niru perempuan pakai gelang. Kami ngelihat Syiban, para habaib kita yang tua-tua, yang antaranya Habib Umar nggak pakai. Kenapa? Khawatir masuk dalam hadis Nabi SAW, Allah melaknat para pria yang meniru wanita. Gelang itu kan perhiasan wanita.
Anak laki boleh pakai apa? Kayak cincin, itu juga atuk, nggak boleh banyak-banyak. Ya, cincin banyak lah, udah kayak dukun. Ya, satu, anak laki boleh pakai cincin satu. Menurut Syekh Ibn Hajar cuma satu. Menurut Imam Romli satu tangan satu. Kalau dua tangan berarti boleh dua. Satu di sini, satu di sini. Nggak boleh banyak-banyak. Nama, andai kata kita mau pakai dua, satu di tangan kanan, satu di tangan. Nama, jadi kita tahu batasan-batasan dalam syariat baginda besar Nabi kita. Kalau yang dulu-dulu belum tahu mah nggak apa-apa dah ya. Tapi next ke depan coba, ya coba tinggalin yang demen pakai gelang pas, ya nggak apa-apa. Kita kalau Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi bilang soroha-roha, terus terang lebih enak udah daripada kita pakai nyinggung sana sini. Takutnya nggak apa? Ada orang itu EQ-nya rendah. Kalau disinggung nggak paham. Ya, kalau disinggung orang ngomong, oh berarti dia tuh kayaknya kayak gitu. Nah, itu EQ-nya rendah. Makanya kata Habib Ahmad bin Zain, as-saraha apa nggak usah malu. Kita semua punya kekurangan. Jangan pakai ngetawain temennya. Ah dia tuh. Ya, ini pelajaran buat kita semua. Apa? Sampai rumah buka. Taruh masih bininya. Mulai sekarang saya nggak pakai lagi. Sama, himmah punya semangat untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, itu pelan-pelan harus kita lakukan. Yang kalau misalnya cuma stuck di situ-situ aja, ya sampai tua begitu aja terus. Ya kan ada orang tua tuh pakai kalung, pakai tasbih dikalungin. Ya. Adat salaf kita yang boleh ngalungin tasbih itu udah derajat butuh pimpinan wali. Kita wali bukan. Nah, kalau pakai kalungin. Ya, tasbih kantongin kalau kita, bukan di mana mau digelangin. Apa maksudnya? Apa? Jadi kayak apa? Kayak preman ngalungin rantai. La haula wala quwata illa billah. Jangan berlebihan. Kalau kita bahkan cincin itu sunnah min sunnati Rasulillah dipakai di sebelah kanan, kelingking kanan. Dan kalau bisa batunya dilipat, dibalik. Kenapa? Supaya nggak kena mata. Karena matanya orang tuh bahaya, kalau ada yang hasut bisa pecah tuh batu. Mata, kata Nabi, kullukum ayyamun illa man burik. Al-ainu haq. Mata itu benar, nyata. Semuanya kita bisa kena mata kecuali yang mengucap zikir. Makanya kalau dipuji, cincin cakep nih. Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan, oh iya, kalau besok hilang loh, nggak pecah loh nggak. Jadi hati-hati dengan pandangan diumpetin batunya supaya nggak kena mah. Karena ada tuh salaf, tapi leluhur yang dulu, ya para salaf terdahulu mereka nggak ada yang pakai cincin kecuali kutub. Karena dulu yang pakai cincin itu hanya khalifah Rasulullah. Pertama Rasulullah doang yang pakai cincin untuk stempel. Ada pernah dengar cincinnya Sayyidina Abu Bakar? Cincinnya Sayyidina Umar gitu? Hanya Rasulullah. Habis Rasulullah turun ke Sayyidina Abu Bakar. Baru Sayyidina Abu Bakar ada cincin untuk khat, stempel. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina. Habis itu gak ada lagi. Dipegang oleh Qutbi. Ala kulli hal, kalau memangnya kita menggunakan cincin niat mengikuti sunnah Nabi, gak apa-apa, dapat pahala insya. Tapi kalau cuma buat pamer-pamer,
buat keren-kerenan batu. Nah, batu apa tuh yang mahal yang hijau? Nah, bukan bacan, zamrud, mencilak-cilak, hah? Membuat gaya-gaya dong, mau bukan ikutin sunnah, lagi pamer ya. Nah, pakai cincin ya itu untuk mengikutin sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya jangan tertipu dengan dunia ya. Semuanya akan kita tinggalkan. Ala kulli hal, yang pakai cincin cukup satu di sebelah kanan ya. Kalau memang dagang cincin dua deh, satunya belah kiri nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya nggak ada keperluan mayatan, nggak diperlukan, maka jangan dipakai. Nah, ada lagi yang pakai cincin di kaki. Pikir orang India. Jangan berlebihan. Ala kulli hal jangan berlebih. Tanya sama ustaz, jangan kita pakai dulu baru tanya sama ustaz. Tanya, ustaz saya pengen pakai ini, gimana hukumnya? Boleh apa enggak? Kalau boleh pakai, kalau enggak boleh jangan kita pakai dulu, ntar ditegur kan jadi kagak enak ya. Ustaznya juga mau negur benar kagak enak. Tapi kalau enggak ditegur, kita kayak nyembunyiin kebenaran, ya kan? Nah, makanya kita tegur. Adapun yang mau ikut, alhamdulillah. Yang nggak mau ikut, hidayah datang dari Allah, bukan dari saya. Saya cuma menyampaikan hukum. Yang ngasih hidayah siapa? Nah, semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.